Lebih enak nggak rasanya? Keras. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Teman wawancara gue kali ini mobilnya spesial, orangnya pun spesial. Hari ini gue ditemenin sama Mas Adit. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Sama ditemenin Honda Stream yang kalian lihat udah sip banget ya. Buat teman-teman yang penasaran nih gimana ceritanya sama apa aja yang diganti mobil ini, jangan kemana-mana, tetap tonton videonya dengan cara supportnya, juga dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan buat teman-teman semua nih yang lagi cari official merchandise dari Jaya Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Indonesia. Dan juga teman-teman nih yang mau dapetin Honda Jazz GK5 yang kemarin kita launching di Yali Showcase 2025, caranya gampang banget. Kalian langsung aja belanja ke 4 sponsor kita, yaitu Penta Prima Pen, Atom Ice Kaca Film, BF Goodrich, dan juga Broom. Dan yang spesial nih dari Atom Ice Kaca Film, kita punya referral codes buat teman-teman dapetin diskon tambahan di Atom Ice Kaca Film. Jadi buat teman-teman semua yang mau kaca film, langsung aja capture referral codes di atas buat dapetin diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja capture dan langsung beli kaca film sesuai dengan mobil kalian. Soalnya tuh banyak sekali persentase kaca filmnya, dan yang gue pakai selama ini sih kaca film Atom Ice Pro di 30%. Ada warna biru dan ada warna hijau. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung aja capture referral code-nya dan langsung belanja kaca filmnya. Nah, tanpa berlama-lama nih, karena di samping gua ada mobil Honda Stream yang cakep banget nih. Jadi kita udah lama nggak bahas Honda Stream. Nah, sekarang kita kedatangan Honda Stream yang lumayan sudah full spek nih Mas ya. Lumayan ya. Hampir Ya dari body-bodinya, karena kita sama-sama tahu, mungkin teman-teman di rumah yang punya Honda Stream tuh, ini Honda Stream ini salah satu mobil yang perintilannya lumayan banyak. Benar Mas Adit ya? Lumayan. Benar ya? Dari mulai interior, eksterior, dia tuh mirip nih sama Jazz. Dari interiornya kecil-kecilnya, Honda Access-nya ada, yang perintilan misalnya JDM-nya juga beda, unik-unik, jadinya makanya dikumpulin sih agak lumayan nih Mas ya. lumayan menguras juga Mas ya. Nah Mas Adit, ini sebelum kita bahas tentang modifikasi ataupun mobilnya, Mas Adit ini beli mobil ini tahun berapa? Kalau nggak salah tuh 2012 akhir. 2012 akhir? Iya. Dan sedangkan mobilnya tahun? 2004. 2004? Iya. Oke. Si Stream ini kan ada beberapa seri ya Mas ya? Iya. Berarti ini yang facelift mulainya dari tahun berapa sih Mas? 2004. Oh ini facelift pertama, Iya. 2004. Iya. Kan sebelumnya ada tuh yang, gue sih lebih suka yang ini sih. Gue sih lebih suka yang ini. Sebelumnya ada yang kotak ya. Iya. Nah abis itu 2004 baru facelift, jadi seperti ini. Iya. Dari mulai dari tahun berapa Mas Stream itu? Kenapa? Stream itu dari mulai tahun berapa? 2001 atau 2002 ya kalau nggak salah. Oh, jadi 2 tahun baru langsung ke facelift modelnya iya, seperti ini. iya. Nah, kalau pertama kali Mas ngambil, kenapa harus Stream? Kenapa harus Stream? Awal mulanya itu tahun 2004. Saya masih pakai Gilen Hiu. Oke, Teman saya Gilen Hiu itu salah satu mobil yang menarik dan sampai sekarang jarang ada yang mainin. Iya. Iya nggak sih? Tuh mobil cakep loh, mobil cakep banget, lancip-lancipnya semua segala macam. Terus Mas. Nah, dia beli mobil ini warnanya sama tahun 2004 itu. Temen nih? Iya. Oke. Terus saya ngeledekin sebenarnya, ngapain mobil mayat dibeli? Kan itu kayak mobil jenazah ya. Belakangnya kotak gitu kan. Iya. Aduh. Terus habis itu berapa minggu dari itu, habis saya ngeledekin dia ngajak saya ke Sukabumi. Oke. Next Stream? Next Stream itu. Oke. Saya bilang, oh enak juga ya, saya bilang gitu di sebelah itu. Terus saya duduk di sebelah, enak juga nih mobil ya, saya bilang gitu. Terus pas sampai rest area Sentul, saya bilang, Om, gue yang bawa dah, gue nyobain tuh. Yaudah, sok cobain. Pas saya nyobain, wah enak handlingnya ternyata. Soalnya ini kaki-kaki sih mirip sama sedan ya Mas ya? Iya. Iya kan? Iya. Terus akhirnya pulang dari Sukabumi, saya ngomong nih sama orang tua, Pak saya pengen ganti lah pakai Stream lah, irit bensinnya, saya bilang gitu kan. Oke, ya dibanding sama Gallon ya, V6 ya, berasa ya. Terus
Pas ke Honda lihat harganya, waduh harganya masih mahal. Saat itu berapa mas 2004 baru? 250 berapa gitu. Oke. Terus akhirnya nggak jadi beli. Pas sudah punya saya beliin itu pas sudah punya penghasilan sendiri lah kasarnya. Dapat ini, saya pikir, oh enak ya emang mobilnya. Kondisi emang enak. standar? Kondisinya standar awalnya. Standar ya? Soalnya jadi mobil ini juga saat gue mau beli 7-seater mas, dia punya anak kan, mobil keluarga enak kali ya gitu. Pilihan pertama sebenarnya di sini, di Stream, tapi istri ngomong, lo pakai Stream pasti lo pendek-pendekin lagi. Mobil ini gayanya mirip sedan soalnya, iya kan, mobilnya harusnya pendek. Ntar lo alhasil punya mobil gede, tetap pendek. Terus gue bilang kan, mobil gede, pendek, nih ribetnya sih luar biasa nih. Karena wheelbase-nya panjang, bentok di polisi durinya jadi lebih jauh. Waduh, akhirnya memutuskan beli CR-V. Tapi jujur, gue kalau ngeliat mobil ini, gue sih kayak gitu kan, cakep. Tapi ya nggak ada yang, ya pendek pasti mobilnya pendek gitu, pendek, mobilnya pendek, ya udah kayak sedan aja. Kalau mau ya velgnya digedein seperti kayak gini. Pertama kali Mas beli standar, utuh standar. Oke. Terus kenapa Mas? Kan itu kan ngomongin masalah standar. Nah sebelumnya mobil teman Mas itu udah standar apa standar? Standar baru masalah Grace. Oh iya sih, iya lagi enak-enaknya tuh ya, 2024 Grace. Nah pertama kan Mas nyobain standar. Kenapa nggak dibiarin standar aja mobilnya? Atau memang Mas ya udah memang dibiarin standar dulu, emang udah keperluan lain atau gimana mobil ini? Keperluan sebenarnya buat kerja sih sebenarnya dulu kan, buat bawa barang yang gitu-gitulah. Nah pas dapat mobil ini, orang itu udah yang punya ini tuh sudah punya per Jamex baru belum dipasang. Dibonusin. Permulaan dari situ tuh ya. Iya. Pakai aja Mas, pakai nyerempet. Bawa aja Mas, nggak apa-apa. Oh iya. Akhirnya pas habis bayar mobil ini, saya nggak langsung pulang, ganti pelek, pasang per. Langsung. Pakai velg apa Mas pertamanya? Replikanya Velano ya. Oke, udah velg gede tuh ya berarti ya. 19. Oh, langsung ganti 19. Pakai Jamex yang dimana Jamex ini kan sport kit. Iya. Benar ya? Saat pakai 19, pakai per Jamex yang dimana baru, berarti nggak dipotong? Waktu awalnya belum dipotong. Segimana Mas jadinya? Dari ban tuh sisa 2 ya kalau nggak salah ya. Oke, mobil jangkung dong berarti. Oke, 19 ya kan. Tapi masih pantas mobil pakai 19, benar. Terus Mas. Terus akhirnya pakai berapa bulan biasa racun-racun dari teman-teman. Tapi kan ini kan mobil kan dipakai buat Mas warwiri untuk kerja. Iya. Mas tuh kerjanya di mana? Apa memang keluar kota terus atau apa memang mesti bawa barang banyak atau gimana? Iya, dulu saya kan wirausaha ya, emang dari awal udah wirausaha. Saya foto video. Oke. Kalau keluar kota, jadi mobil ini tuh sebenarnya jarang dipakai. Sekali dipakai jauh. Oke. Iya. Ke Bali, kemana. Oh ya? Iya. Oke. Akhirnya ya dipakainya ke sana. Saat pakai 19 dipakai warwiri tuh Mas? Iya, ke Bali, kemana. Oh ya? Karena gear-gearnya banyak ya Mas ya, jadinya mesti bawa mobil yang agak lebih besar lah. Iya, kalau Magellan sih jauh sih gedenya Mas ya. Tapi ngomongin masalah Magellan nih Mas, sama-sama saat standar, sama Magellan dulu standar atau udah main juga? Udah ini juga. Udah main juga, tapi kalau rasanya enakan Magellan, kan Magellan juga dibilang itu big sedan juga kan, lumayan gede. Enakan mana Mas suspensinya sama Stream? Ya kalau Magellan sih enak ya. Enak ya? Enak. Sama ini? Enakan Magellan? Enakan Magellan, cuman spare part sama bensinnya. Iya benar. Tapi gue percaya sih enakan Magellan sih, karena mobil itu dulu temen gue pakai sih dipendekin, masih sip juga nih mobilnya. Mobilnya gepeng lagi. Kenapa sih nggak ada yang mainin lagi tuh mobilnya jarang? Jarang. Spare partnya. Iya sih, spare part. Oh mahal banget ya Mas? Mahal banget. Apa yang mesinnya kah, kaki-kakinya kah? Mesin semua mahal. Semua ya. Overall berarti ya? Iya. Karena kan sama dulu, ini jauh ya? Dulu kan copotan-copotannya masih sedikit. Jadi kita kalau servis atau ganti part itu masih di bengkel resmi. Itu sekali tagihan, wah langsung. Waduh, berasa. Ya, sama ini jauh lah ya? Jauh banget. Nah, berarti Mas pakai 19 dengan per Jamex itu waktu berapa lama tuh Mas? Berarti Mas bolak-balik
Bali segala Lama itu macam. saya pakai itu lama. Lama ya Mas ya? Lama. Karena emang dulu niatnya nggak jadi begini gitu maksudnya. Nah, ini menarik nih. Berarti Mas pertama kali kan niatnya memang ya udah pakai velg apa adanya, pakai Iya. sport kit untuk Mas bolak-balik jalan jauh. Iya. Awal mulanya bisa akhirnya ngedalemin stream. Yang Awal- mobil Mas yang bilang ngapain sih pakai mobil kayak gini? Gara-gara COVID sebenarnya gabut. Oh, gara-gara Covid. Apa Mas yang pertama kali yang dibeli sampai akhirnya iya keterusan? Nah, jadi awalnya saya diundang sama teman-teman dari Stream Pajajaran. Oke. Akhirnya saya masuklah di klub itu. Awalnya saya rencananya beli speedometer, nyari Sama Mas speedometer. Geroy, segala Iya. macam. Kata Gero itu, ya udah ikut aja besok ada kopdar anak-anak. Ih mantap, ih rajin. Ih ikut aja, ikut biar belanja katanya. terus Mas. Terus akhirnya kebenaran waktu itu teman-teman ada yang streamnya dijual, distandarin. Nah kebenaran enak. sisa speedometer, door visor sama shift knob-nya Absolute. Bedanya apa sih Mas? Di sini ada nggak yang versi absolutnya? Atau hanya di luar versi Katanya absolutnya? sih dengar-dengar yang facelift versi Absolute-nya ada satu di Indonesia, cuman nggak tahu di mana itu mobilnya Oke, sekarang. oh ada satu doang, berarti masuk dikit banget ya? CBU ya. Oke. Nah terus akhirnya beli itu, saya dapat 3 item itu, udah cukup ini aja saya bilang gitu Ya, kan. speedometer, sun visor, sama Ini shift knob. apa door visor? Oh, door Door visor, oke. Sama, oh ini nih. Iya, Oh ini Absolute. Honda Access. Honda Access untuk Iya. Absolute. Jadi Iya. Absolute memang udah bawaannya udah pakai door visor seperti ini. Opsional kalau nggak salah ya. Oh, oke. Ini Honda Access memang selalu kayak gitu ya. Slim. Selalu cakep lah. Gue paling suka talang air tuh emang Honda Access. Ya stilo dari segala macam paling cakep lah. Berarti door visor, Shift knob. speedo sama shift knob. Shift knob Absolute. Si speedo 180. 180. Terus Berarti JDM. Oke. Iya, ada tulisan Absolute-nya. Oke. Oh nyala. Oke. Si shift knob bedanya? Shift knob bedanya kalau yang standar 2000 kan dia tengahnya kulit, pinggirnya plastik ya, Oke. cat. Nah ini kebalik kalau nggak salah. Oh itu pinggirnya kulit, tengahnya plastik. Yang ini pinggirnya plastik, tengahnya kulit. Oh. Terus dia lebih pendek. Oh lebih pendek. Iya lebih pendek. Oke. Tuh. Berarti 3 parts itu udah cukup Awalnya. lah nih ya. Kalau luar pakai door visor udah mulai cakep, manis, speedometer ngelihat udah ada perubahan, shift knob. Nah, Terus habis itu saya beli selanjutnya itu beli ini karena stream kan tengahnya kosong. oke. Beli katanya minibar ya, konsol tengah. Itu bisa dilipat ada konsolnya. Wah ini lumayan nih bisa buat naruh. Fungsional pertamanya buat taruh minuman semua segala macem Iya. ya kan. Yang pertama sih emang dicari itu sih. Itu dulu fungsional dulu. Jadi alasannya kenapa ganti ini? Supaya bisa naruh barang, bisa naruh Cup holder, ini, cup ada cup holder, holdernya. segala macam. Terus cakep pula tadinya kosong banget kan mas tengahnya kan. kosong. Karena dia shifternya di atas. Iya, ya shifter kan di atas. tengahnya kosong Iya, jadinya. betul. Oke. Nah terus nggak lama dari itu kaca saya dipecahin orang belakang, laptop saya hilang. Walah, paling belakang atau pintu belakang? Kaca mati belakang. Oh kaca mati. Oke. Pecahin orang, akhirnya saya cari tanu cover. Buat nutupin barang. Tapi itu perlu, benar teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin punya Jazz, punya 7 seat. Ini kan harus 7 seater tapi nggak ada joknya, bagasinya jadi gede. Iya. Nah itu memang paling, ya kita nggak tahu ya. Itu kan sebenarnya kejahatan itu kan karena ngelihat, oh ada apa nih. Kalau kaca filmnya nggak gelap, Iya. ya kalau bening gitu kayak gua pakai Atom Ice gitu yang 30% gitu ya kan bening tuh ya teman-teman ya. Kayak teman-teman mungkin yang pakai Honda Jazz atau Keystream lebih baik sih pakai tuner cover. Jadi barang di bagasi kalian tuh Iya. jadi nggak kelihatan, Iya. aman. Akhirnya beli tuner cover, tapi beli kaca dulu ya mas ya. Kalau ganti beli kaca tuner dulu. cover dulu aja nginang-nginan banget jadinya ya kaca nggak dibeli tuner cover. Memang sih barangnya nggak kelihatan, tapi orang bisa masuk tuh ke dalam jadinya. Terus ini dipecahin di mana mas? Di Bandung, depan rumah saya dipecahin. Di depan rumah. Iya. Oh. Terus akhirnya akhirnya keputusannya ya udah ganti kaca, pasang tanu cover. Beli baru masih ada. Second, Oh, copotan. second copotan, oke. Si kacanya copotan juga? Kacanya baru. Oh, kaca baru, tuh copotan, oke. Udah habis itu
gabut lagi di rumah, ngapain? Jadi sering browsing intinya. Covid tuh saat Covid? Iya. Berarti dipecahin saat Covid, Mas? Sebelum Covid. Oh, sebelum Covid, awalnya. oke. Abis itu masuk ke Covid. Nah, wah butuh nih tonneau cover kan, akhirnya beli itu. Nah terus gara-gara Covid jadi sering browsing. Ya banyak dicari tuh barang-barangnya. Bukan barangnya, cari si orangnya sih yang nyari jadinya ya. Nggak ditawarin. Lebih kayak ada apaan aja ya di interior, ada apa. Nah, pertama-tamanya yang bikin selain Covid nih Mas. Berarti kan Mas ngeliat browsing. Kalau ini kan kemarin kalau dari yang 3 item itu cuman gara-gara ngumpul. Terus yang tonneau cover gara-gara kecelakaan nih, dipecahin nih. Yang lainnya ini kan berarti atas kemauan Mas nih. Iya. Yang pertama kali dibeli itu apa? Yang dicari. Yang dicari velg sih sebenarnya. Oke. Ganti pakai ini saya ganti pakai awalnya apa ya? Brabus dulu Mono 4. Mono 4. Oke, kenapa velg Mercy, Mas? Karena awalnya tuh niat nyarinya buat Mercy. Oke. Nah, terus ternyata pas dipasang di mobil saya yang Mercy aneh ya. Pakai apa dulu Mercy-nya? Masih ada sih 203. Oh, 203. Oh iya. Terus ya udah deh kata temen, biar bisa diiklanin, pasang aja di stream buat difoto. Speknya 8,5 rata. 8,5 rata, 35 ya. 18. 18. Ya. Foto, sempet lama tuh pakai itu. Terus gak lama beli lagi Carson untuk di Mercy juga. Kok aneh juga ya. Carson apa, Mas? Ya? Carson apa? Carson 1/5 ya. 1/5, iya. Kok aneh juga ya. Terus kata temen, udah pasang lagi di stream, fotoin. Cakep. 1/5 pasang di stream, cakep. Terus fotoin lama tuh pakai itu, sempet lama. Akhirnya saya pengen velg racing, saya bilang gitu kan. Apa ya NK yang belum pernah punya ya. Wah ini aja nih saya bilang, NK tulang saya belum pernah punya. RP01. Iya. Iya. Akhirnya saya beli itu. Speknya berapa ini, Mas? Awalnya 8,5 9,5. Oke. Nah sekarang 8,5 rata. Oh, 8,5 rata. Iya. Kenapa Mas pakai 8,5 rata? Biar ini aja rata aja ngeliatnya Iya enak. sih. Gue setuju. Awalnya tuh Saya punya setuju. 2 set. Oh gitu. Jadi saya beli yang ini. Saudara saya kebetulan kan pakai stream juga. Gara-gara nyobain ini. Terus dia bilang, cakep juga ya pakai NK tulang. Gue mau lah katanya. Cariin katanya. Terus saya dapat. Ada nih, yaudah talangin dulu katanya. Yaudah saya beli kan. Bulan depan saya bayar karena bonus cair katanya gitu. Nggak taunya nggak jadi dibayarin. Wah, nggak cair-cair berarti. Jadi punya kayak tulang 2 biji. 8,5 rata sama 8,5 9,5. Awalnya 8,5 9,5. Dua-duanya? Dua-duanya. Coba pakai 9,5 rata tuh Mas, tuh bleberan ya kemana-mana. Keluar, parah. Jadi 8,5-nya dijadiin satu. Pasangnya jadi satu. 9,5 ratanya dijadiin satu. Iya, Jualnya saya jual. nggak? Anak Innova yang beli. Wah, iya. Kemakan sih sama Innova sih, 9,5 rata sih. Sudah setengah rata. Sip sih jadinya. Tapi gue setuju sama Mas Adit. Kalau ngomongin masalah Honda, gue lebih suka rata. Benar. Nyetel bannya gampang Mas ya. Ya. Nggak ada beda-beda tuh bannya tuh. Bisa dirotasi. Betul. Kali ini lebih ke ya karena jalan-jalan jauh ya jadi bisa dirotasi. Kalau 9,5 ribet, 9,5 taruh depan ribet. Sebenarnya kita FWD harusnya lebaran di depan ya dibanding di belakang. Nah, itu pakai 9,5 itu 38 kan itu ya. NK itu. Itu banyak yang dikorbanin. Sayap belakang dibabat. Karena mentok dalam Delete, karena offsetnya iya. 38. Ya. Terus chambernya banget. Minusnya bisa 3,5 sampai 3,8. Oh, iya Jadi iya. terlalu iya. miring. Agak miring mobilnya, lu nggak pendek-pendek banget jadi aneh ya Mas Iya. dari belakang ya. Iya. Iya. Akhirnya memutuskan buat ganti 8,5 rata. Ya, akhirnya dikawinin. Offsetnya 35 rata. 35 rata. Enak. Bannya pakai 245. 245 40. Cakep sih. Tegap juga ya bannya jadinya ya. Lebar depan belakang Nah, ini 245. ditegakin. Depan belakang ditegakin jadinya. Biar low spacer. Nah, kalau ngomongin masalah di kaki-kaki di stream nih Mas nih, ditegakin itu butuh ada, nggak di Mas kan ngomong kalau 9,5 di belakang butuh ada banyak pengorbanan seperti isi arm karena memang mentoknya ke dalam nih bukan keluar. Keluarnya mentok nggak Mas saat lagi pakai 9,5 itu atau malah enggak? Kan dimiringin, chamberin. Oh, Pakai chamber kit. iya. Ke shock? Ke shock
Ya kan kalau stream kan ada rumah shock, baru shock masuk Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ya itu dihabisin. Rumahnya? Iya, karena mentok kan. Sekarang Mentok. semakin miring, semakin roda bagian atasnya semakin dekat Dekat ke ke shock. shock breaker. Iya. Oh, jadi pas pakai 8,5 rata, gimana Mas? Apakah ada perubahan dari si fender segala macem? Enggak, kalau 24, 5, 40, saya 35 gini aman nih Mas? aman. Sip ya. Malah ditegakin ini. Iya, apalagi pakai SX2. Yang dimana SX2 terkenal lebih tebel dibanding ban-ban yang Yang mungkin lain. seukuran dan yang lain gitu Iya. ya. Dia lebih tebel, lebih Beda satu padat step ya? jadinya. Iya. Beda satu step. Satu step sih kayaknya enggak Mas. Dia tuh setengah. Sama 255-nya standar lebih kecil, sama 245 standar lebih gede. Jadi Oh, iya, dia di benar-benar. tengah-tengah gitu. Jadi kalau ngeset ban ini tuh kalau kita pakai ukurannya biasa udah mepet nih, pakai ini jadi pasti gesrot. Pasti gesrot. Gesrot pasti. Pasti gesrot gitu. Jadi mungkin dia karena memang dia semi slick ya. Mungkin si lebarnya tuh Lebih ya lebar. lebih lebar lah gitu. Real lah, real ukurannya. Betul, ukurannya real. Jadi mungkin ada beberapa yang memang ukurannya dikecilin dikit karena buat road ya, Iya. buat bentukannya. Kalau ini kayaknya lebih lebar lah dibanding ukuran yang sejenisnya gitu. Nah, ngomongin masalah kaki karena kita lagi kaki-kaki nih masih sejak dari ganti velg ini, berarti velg baru ganti velg doang nih Mas nih Iya. yang dilakuin. Iya. Si per masih pakai Jamex nih. Masih. Masih pakai Jamex, body masih kayak gitu aja. Masih. Ya. Setelah velg apa lagi Mas? Apa dari velg baru mulai yang kayak gatel nih ya? Ganti coilover akhirnya. Ganti coilover. Iya. Setelah ganti velg karena udah mau nyetel berdirinya enak nih Mas nih. Coilover pakai apa Mas? Pakai ISC tadinya. Tadi pakai SC. Awalnya, Oke. iya. Habis itu pakai warawiri. Pakai warawiri. Penasaran katanya merek Tain enak katanya. Nah, terus saya ganti saya cari Tain dapat yang DC5 karena bentuknya sama. Awalnya saya ngeliat bentuk, awalnya lihat foto. Oke. Kirimlah ke sini. Punya DC5. Ya, DC5 Sama TK tuh? punya. Ternyata nggak masuk. Oh, beli dari luar nih. Iya. Ternyata nggak masuk. Depan belakang nggak masuk. Belakang masuk. Oh, belakang masuk. Bisa, ya. Oke, depan. Depan nggak masuk. Oke. Jadi masuk tapi nggak bisa di spuring. Hah? Kenapa? Dia nggak bisa to in ya. Dia out, gini to out. Oh, gini banget. Gini nutup banget. Oh, nutup tuh ini ya. Akhirnya waktu itu yang masangin nelfon saya, ini nggak bisa dipasang. Ini nggak bisa katanya. Tapi gue punya kaki-kaki DC5. Tapi gue Gitu. punya kaki-kaki DC5. Pilihannya kenapa beli kaki-kaki DC5 atau kenapa nggak beli coilover lagi buat stream, Mas? Nah, terus akhirnya saya ya udahlah, pasangin aja. Pokoknya itu kepasang. Saya bilang. Oh, ya pasangin aja. Yang penting coilovernya kepasang nih. Iya. Yang penting kepasang, saya pengen nyobain karena waktu itu Iya. kan dibilangnya Tain ini spek race yang Oke. monosportnya. Oh, ini pakai Tain monosport. Monosport, iya. Oke. Akhirnya dipaksain tuh, dipasangin. Potong sana potong sini akhirnya tuh. Berarti ada penggantian kaki-kaki depan pakai DC5. Iya. Apa aja Mas yang diganti? Arem, Oke. knuckle, terus long terot ganti. Oh, ganti pakai DC5. Beda ya Mas sama si stream ini? Maksudnya panjangnya atau apanya? Beda, iya beda. Oke, baru bisa kepasang. Baru bisa kepasang. Nah, setelah Mas pasang dengan effort yang lumayan besar nih dengan penggantian si kaki depan jadi DC5, bedanya apa Mas sama kaki stream standar? Bedanya apa? Handlingnya lebih enak ya. Lebih lincah mobilnya. Apa karena pendek-pendek kali ya? Atau ini lebih panjang malah? Kalau untuk keluar rodanya beda nggak Mas? Keluar rodanya harusnya beda kemarin tuh, makanya ini ada dipotong sambung. Oh, oke. Oh, malah lebih enak jadinya handlingnya. Lebih enak, iya. Nah, kalau suspensi yang dimana Mas kan nyarinya mungkin Tain lebih enak, tapi abis itu beli yang mono arm yang untuk race spec. Lebih enak nggak rasanya? Keras. Tapi kerasnya enak gitu maksudnya. Oh iya. Nggak kasar. Oh, gitu. enggak gini berarti stiff ngomongnya ya. Jadi Lebih lebih rigid. Rigid. Nah, kalau ngomongin masalah keras tuh soalnya beda-beda nih. Kalau ngomong keras mantul-mantul Iya. tuh keras. Kayak gue pakai jas sekarang gue bisa bilangnya rigid. Tapi kalau ngomongin mantul ya mantul pasti. Tapi Mantul kalau pasti. rigid tuh mobilnya tuh narik. Narik gitu, nggak yang kayak dang, nggak mantul-mantul gitu. Jadi Dia tuh- kalau dikerasin, mobilnya diem,
kitanya yang lompat. Iya, bener. Kalau ngeliat kayak mobil enak ya, lo rasain tuh mobil kan diem, saking diemnya yang di dalam yang lompat, bener. Iya, lompat. Tapi kalau dilembutin ya mantul ada. Ya. Abis itu di setel dengan berdiri segini. Ya, atau enggak sebelumnya? Dari dulu emang udah mepet. Udah mepet. Ya. Nah, yang belakang, yang depan, ngomongin yang depan berarti banyak perubahannya. Yang belakang, apa bedanya mas sama si coilover bawaan dari si Streamnya? Dia lebih pendek. Oh, pasti karena sedan. Jadi Ada si AC penggantian, pendek. ada penggantian dari per nggak mas? Yang dimana mungkin sedan sama MPV. Ada. Ini MPV ya mas ya jatuhnya? MPV iya. ya, sama MPV berarti beratnya beda. Iya. Spring rate-nya kita ganti. Oh, spring rate ganti. Pakai penyatain lagi. Yang belakang pakai ISC. Pakai ISC. Iya. Oke, berapa kilo mas belakangnya? Belakang 18. 18 kilo. 18 kilo. Oke, itu 18 kilo di shock breaker ini baru enak. Baru enak. Oh, keras nggak mas? Apa mas memang 18 kilo untuk nyamain yang depannya? Karena yang tadinya di belakang saya pindahin ke depan. 14 kilo. Iya, depan 14 kilo 14 nih. kilo. Belakang 18. Iya. Edan. Lumayan sih, lumayan berat sih itu Tapi ya. di sini empuk. 18 kilo tuh nggak sekeras itu gitu maksudnya. Oh, karena berat Bodinya dari gede, mobilnya iya. kali ya. Iya. Kalau di Jazz kan 10 kilo udah keras. Oh iya gila sih. Di Estilo, di Genio tuh gue biasa pakai. Kalau depan mungkin gue pakai, kalau mesinnya gede gitu ya, mesin B20 mungkin gue pakai 10 atau 12 kilo. Tapi belakang tuh bisa sampai 6. Oh gitu? 6 ya 5. Oh ini kebalik. Karena belakangan kosong mas. Iya. Estilo kan kebanyakan, apalagi yang kemarin pandemi cuman roll bar doang Iya, gitu, iya. kosong. Jadi memang harus diukur dengan kendaraan kalian sih gitu, dari mulai berat mobilnya, dengan dalamnya mungkin yang full interior. Kadang-kadang kalau misalnya gue bilang belakangnya ada audio nggak? Kalau ada audio juga beda lagi spring rate-nya gitu. Setelah ganti spring rate baru lebih enak mas. Baru lebih enak. Tadinya gusrot terus. Oh iya pasti. Nah tadi Mas Ade cerita kalau belakangnya itu dia ada beda dengan standarnya. Selain dari yang lebih pendek apa tuh Mas? Top mount atasnya shock itu biasanya kan karet dan busing. Betul. Ini karet sama pillow ball. Pilobol. Jadi dia udah nggak pakai si busing lagi. Udah nggak pakai busing. Oh nggak pakai support. Supportnya tetap pakai. Supportnya tetap pilobol. Nah, Oh. tapi dia pendek kan, biasanya kalau stream kan Iya. kerucut. Ini pendek. Pilobol. Iya pillow ball. Lebih rigid belakangnya. Lebih rigid, tapi Kekurangan. agak berisik. Iya. Agak berisik bener Agak teman-teman, karena udah nggak pakai karet nih. Iya. Langsung join lah kalau Iya, yang itu ya join, pilobol. Gimana cara ngatasinnya? Digemukin. Mesti Tapi nggak berkala. lama. Nggak lama tapi. Iya, gemuknya habis. Bunyi lagi. Bunyi lagi. Ya lumayan sih, mesti rajin sih ya, nggak gemukin rajin. lagi. Tapi keuntungannya adalah lifetime Apanya? si pilobolnya Ada dibanding juga, ada waktunya juga. Ada bukti, ada waktunya? Iya. Oh, soalnya kalau kalau double ganti pasti. Oh, soalnya kalau anak-anak tuh yang ngomong masih pakai kaki-kaki dengan pilobol, dia bilang itu lifetime. Karena beda dengan busing. Oh iya. Jadi cuma di regrease. Cuman lebih lama umurnya. Ya, di regrease aja gitu loh. Jadi kalau busing kan pasti ada pecahnya, Iya. ada ya udah gepengnya, semua segala macam karena dia karet ya. Iya, Kalau betul. si pilobol karena dia cuman ya mungkin bisa oblak karena kebanyakan aus kali Iya, ya, kayak lahar jadinya dia kan. ya jadinya oblak gitu. Tapi umurnya mungkin akan jauh lebih panjang dibanding si Karet. busing ataupun Iya. karet. Gitu. Nah, untuk itu kaki-kaki depan kan tadi semuanya ganti pakai punyanya DC5. Iya. Kaki-kaki belakang nih masih ada penyesuaian lain nggak selain dari coilovernya? Pakai under brace ya. Under brace, oke. Kayak camber kit juga ganti berarti. Camber kit ganti. Depan juga pakai camber kit. Pakai chamber plate ya. Oh, pakai camber. Oh, ini camber plate ya. Iya. Oh iya bener. Kalau di atas dari si dia kan angkatannya sama kayak IS. Iya. IS tuh udah pakai camber plate, nggak pakai camber kit yang di bawah. Kalau dulu kan kayak Estilo, ya. Iya. kayak gini nih. Nah, sekarang udah di camber plate. Jadi bawahnya udah lebih simpel dibanding Iya. Estilo, nggak ada arm yang buat naik turun Iya. lagi. Ngejasnya dari si shock breaker. Iya, betul. Belakang baru pakai Camber kit. camber kit. Iya.
Under brace juga belakang pakai. Depan belakang pakai. Oh, depan belakang Depan pakai. tengah belakang. Oh, depan tengah belakang pakai apa, Mas? Depan sampai tengahnya pakai under control. Belakangnya saya pakai ultra racing. Pakai ultra racing. Ini mobil udah rigid, suspensinya rigid, ditambahin lagi under brace 3 titik, depan, tengah, belakang. Makin rigid tuh, Makin Mas. rigid. Strut bar juga atas depan belakang. Oh, strut bar iya megang, under brace megang. Nah, ngomongin masalah kaki-kaki nih, Mas nih. Kan Mas tadinya kan ngomong mobil ini untuk nyaman. Ya. Setelah penggantian itu, berapa persen Mas kenyamanan yang berkurang? Dari 100% deh. Berkurangnya 40% mungkin ya. Tapi masih gue justru kalau keluar kota senang pakai mobil ini karena posisi duduknya enak. Nggak Oke, capek. duduknya enak sama mungkin Mas lebih pede dengan ini ya kayak kakinya ya. Iya. Iya nggak sih? Sebenarnya ada plus minusnya sih teman-teman. Gue kadang-kadang kemarin ngomong keluar kota, emang lu nggak capek keluar kota pakai Pandem yang kemarin gue baru ngerasain pakai under brace, mobilnya jadi nurut banget, jadi rigid banget belakangnya. Dengan wheelbase-nya yang pendek, mobilnya jadi belokin dikit, belok, mobil dikit, belok. Iya. Itu bisa dibilang gue ada fun-nya sih di jalan. Iya, benar. Ada fun-nya di jalan, Fun to tapi drive-nya ya dapet ya. kalau ngomongin masalah teman-teman yang biasa pakai mobil ngayun-ngayun gitu, iya memang jauh ya, tapi satu lu nggak ngantuk sih. Nggak kan? Jalan jauh. Ngantuk. Bener ya Mas ya? Belokin dikit mobilnya mau, belokin dikit mau, belokin dikit mau gitu, sip lah handlingnya ya kan. Nah itu kaki-kaki yang tadi ya pilihan berarti ya Mas ya. Pilihan. Kalau ngomongin seneng, ya seneng. Gue jujur kalau mobilnya agak empuk gitu, gue kurang suka. Ya balik lagi. Jadi ngomongin mobil enak itu tergantung dari standar Selera. orang masing-masing. Iya, Bener ya Mas betul, ya, betul. tergantung selera ya. Bisa ngomong, oh enak banget mobil lo. Ya bagi kita enak. Iya. Yang betul. untuk suka mobil stiff, mobil rigid, betul. ya enak. Tapi bagi orang yang mungkin biasa pakai mobil yang ngayun, empuk, ya nggak enak. Nggak enak. Nggak enak. Gitu. Soalnya kalau mobil udah serigid ini, lu bisa ngerasain kontur jalan langsung, Iya, betul. instan. Ya nggak sih? Betul, Mas? betul. Jadi gue bisa, oh jalannya kayak gini nih, karena langsung feedbacknya langsung ke setir. Nah, itu kan kaki-kaki Mas. Setelah kaki-kaki, ini kan body juga banyak nih perubahannya nih. Body tuh mulai pertama yang Mas akhirnya masuk ke body itu dari mana dulu? Pertamanya intersection. Saya pasang intersection. Intersection ini buat teman-teman semua yang di rumah yang mungkin nggak familiar dengan intersection, karena mungkin masih jarang mobil yang pakai intersection. Iya. Ini saat kita belok kiri, dia itu nyala kiri. Kita Atau ngesen. gimana? Ngesen. Ngesen, dia nyala. Nyala. tapi nggak ngedip. Oke. Nyala aja. Berarti nyala buat ngasih tahu kalau ada belok nih, ataupun buat ngelihat Keluar gang obstacle gitu, ya yang ada di bagian itu. Iya, betul. Nah ini memang punya stream. Kalau nggak salah ini punya Eka. Punya Eka. ya karena Belinya udah lama, cuman masangnya tuh pas udah kaki-kaki beres baru pasang ini. Oke. Di bumper bawaan dari mobilnya Iya. intersection. Karena nih gue dulu tuh ngeliat Mas Ardi Kupret Iya. Varionya pakai ini, lucu juga ya gitu. Itu apa ya namanya intersection. Oke. Intersection di perempatan, jadi tahu tuh mau belok kemana, ngasih tahu, jadi lebih aman. Selain sen sih sebenarnya karena lumayan terang. Jadi orang dari belakang nih misalnya motor nih tahu nih, oh mau belok nih ke Ya. kiri, lampunya sama nerangin si obstacle-nya itu. Setelah intersection, apalagi mana intersection lumayan kecil ya. Intersection iya. Paling headlamp ya. Habis itu ganti headlamp. Mulai itu ya. Headlampnya bedanya apa Mas sama yang lokal? Kalau yang ini dia HID, Bawaan, bawaan Oke. HID, terus udah 3 step leveling. 3 step leveling. Iya. Oke, dari dalam tuh ya bisa Iya. ya. Ini enak nih kalau kayak gini. Ini di luar tuh ada, di sini kenapa nggak ada ya? Iya nggak sih Mas? Karena Step down. iya. Nah ngomongin masalah HID, ini balasnya beda dong sama HID yang di sini. Beda, Iya, karena dia nah. nempel langsung di batok lampunya. Kalau misalnya kenapa-napa HID-nya, berarti ganti headlamp-headlampnya? Enggak, Atau bisa ganti semuanya aja? kebenaran saya nyetok buat sendiri sih. Copot. Berarti memang harus ganti sama modul-modulnya tuh ya. Iya. Jadi kalau pakai HID aftermarket nggak bisa tuh ya? Sebenarnya sekarang udah bisa ya, ada yang jual kabelnya buatan Cina.
Itu ada buat nyambung ke HD biasa. Oh, kalau dulu kan gitu mas, nyari putus pusing, Ya, pusing. nyari lagi ya Iya. kan. Kalau ada yang HD doang, kalau sama lampu-lampunya kenapa jadi punya lampu banyak ya di rumah ya? Ya kan stoknya lampu sih Iya. jadinya. Oh lampu ini, tapi bentuk luar sama mas? Bentuk luar sama. Bentuk Cuman luar kalau sama. stream tuh yang bikin bingung banyak versinya. Ada yang HID Oke. aja, Oke. ada yang sama 3-step leveling, terus ada yang semuanya full chrome, ada yang kayak gini abu-abu dalamnya. Oh, iya iya. Tengahnya, iya, tengah iya, reflektor iya, tuh iya, ada iya, abu-abunya. iya. Berarti yang full chrome, itemnya pun chrome. Ya agak terang. Oh. Banyak versinya soalnya. Banyak versi ya, iya 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 iya. Iya. Ini salah satu mobil yang kayak dibilang barangnya nggak banyak kan ya? Wah, abis itu mamam tuh barangnya banyak, versinya banyak, barangnya banyak. Tapi itu serunya. Iya benar. Ya mas ya, serunya itu ngulik ya. Setelah lampu, apa mas yang diganti? Habis lampu tuh saya ganti bagasi ya kalau nggak salah ya. Ganti bagasi, kenapa mas ganti bagasi? Awalnya ngincer kacanya, Oke, sama saya ditawarin sama orang sana lah bagasi, terus saya bilang saya mau ambil kaca sama rear kamera, oke. nggak jual katanya, ambil semua kalau mau. Ah, bagasi-bagasinya. Ganti bagasi. Nah, berarti mas nih kacanya Chromex yang Chromex. belakang. Sebelumnya memang udah ganti Chromex. Sebelumnya udah ganti Chromex. Oh sebelumnya ganti Chromex, Iya. baru lari ke bagasi. Bagasi, iya. Nah ini Chromex-nya si Stream teman-teman, ini cakep menurut gua karena warnanya hijau. Udah gitu privacy glass belakang. Ya, Ya, jadi ini bukan kaca film ya? bukan. Bukan kaca film ya, privacy glass ya. Memang udah gelap dari awalnya. Jadi itu tuh kalau mobil-mobil yang kacanya ada banyak gini di Jepang tuh memang ada yang kayak gini nih, namanya privacy glass belakangnya. Kalau gua kan kemarin si Arfi bikin kayak privacy glass. Kalau ini memang bawaannya si Chromex-nya privacy glass. Si bagasi pun jadi gelap ya mas ya, berarti ya? jadi gelap. Oh. Terus dia kacanya yang sebelah kanan kaca mati antena radio, Oh ya? kayak defogger gitu. Oh. Jadi yang sekarang ini cuma pajangan yang ini. Antena yang bawaan jadi pajangan. Oh memang ada langsung bisa nyolok gitu mas? kamu Iya. ya? Jadi dari defogger itu buat jadi antena? Iya, Buat pemancarnya? iya. Keren anjir. Jadi belakang kaca mati sebelah kanan doang? Iya. Yang ada seperti defoggernya? Iya. Yang absolut iya. Wah hati-hati masang kaca film ya. Kelet malah ada yang kresek-kresek. Ini kenapa kresek-kresek ya jadinya? Oh itu, saya pikir defogger. Ternyata itu buat mancarin sinyal radio. Iya. Oke, tapi kan sinyal radio di Jepang nggak nyampe 100 mas. Bener kan? Berpengaruh nggak dengan Wah, antena sini? jelas-jelas aja. Jelas saja, di atas 100 juga jelas saja. Jelas-jelas. Anjir, keren. Fungsi. Keren. Berarti ada colokannya tuh mas ya kayak Ada. heater ya, ada colokan kayak heaternya, iya, tapi betul. untuk si Radio. radio. Saya baru tahu gua. Keren anjir. Keren. Mikirin tuh Honda tuh ya. Saya nggak mau pakai antena, pakai itu ya defogger. Malah agak ribet ya. Jadi ya kalau kacanya dipecahin sih, untung kaca kiri. Kemarin untung belum ganti ya mas ya. Kalau Belum. kaca kanan piar, nggak bisa dengerin radio jadinya kayak kacanya. Nyarinya Wah, pusing lagi. Sama nyarinya pusing. Nyarinya lumayan ya mas ya. Harganya lumayan. Full set? Full set. Ongkos kirimnya yang lumayan berat. Kenapa soalnya. ongkos kirimnya banyak? Satu berat, udah gitu harus pakai peti kayu. Iya dong. Sampai Iya, sini. Resikonya apa? Pecah. Berarti mah bawa sini kaca doang. Waktu itu kaca doang. Kaca doang ya. Soalnya temen tuh waktu itu mau ngirim kaca sama pintu-pintunya masih dikirim. Karena takut resiko pecah. Oh ini sama pintu-pintunya yang depan. Oh depan pintu-pintunya? Ya, yang kaca mati nggak kacanya aja. Oh ya karena kecil kali mas ya. Itu temen juga akhirnya bawa tuh sama pintu-pintunya tuh. Pintu depan, pintu belakang. Bela-belain buat ngambil kacanya doang. Iya, bener. Karena resikonya pecah teman-teman. Itu emang harus pakai peti kayu, Iya. packing kayu. Gila kalau nggak pakai packing kayu sih pecah. Ih, males. Nyarinya. Males nyarinya benar. Berarti Mas beli sama pintu-pintunya nih si kacanya. Iya. Bedanya apa? Apa masih kepake nggak barang-barang di pintunya? Sebenarnya saya ngincer waktu itu door trimnya sama aqua clean spion. Spion, oke. Nggak jual katanya. All go. Oke. Benar, enak ya kayak gitu ya. Saya mau beli kaca spion, enggak sama mobil-mobilnya. Enggak mobilnya ya sekalian. Berarti pintu nih sama spion segala macam sama si aqua clean itu kaca spion yang warnanya biru teman-teman. Iya. Dia lebih white ya mas ya? Lebih white nggak?
Kayaknya ya lebih Iya, lebar. lebih wide ya. Lebih kelihatannya lebih wide gitu. Terus nggak silau, kalau malam kan biru dia. Betul. Itu sih emang cakep sih, kaca spion udah biru gitu cakep tuh. Oh, berarti ini door trim semuanya udah pakai versi apa, Mas? Absolut. Absolut. Dia karbon Oke. list, ininya karbon putih ya. Sesuai panel AC. Oh, panasnya juga akhirnya ganti Iya. absolut. Dashboardnya ganti. Ganti. Akhirnya dalam. Sebelum masuk ke interior, body, setelah bagasi, apalagi Mas yang diganti? Stop lamp ya. Stop lamp bedanya apa, Mas? Bedanya dia ada list sampingnya itu. Kalau di center nggak tembus, hitam dia. Merahnya agak ke hitam. Oh, Gitu. Oke. Lumayan tuh ya, lumayan detail tuh ya jadinya ya. Rear fog lamp juga ganti ya, Mas ya? Ganti. Udah pasang tuh ya? Iya. Itu sama bempernya atau rear fog lampnya aja? Rear fog lamp nempelnya di lampu mundur. Oh, Di sebelah oke. kanan. Iya. Dia ada yang kanan, ada kiri. Oh, iya. Kalau US kiri. Alias kiri. Nah, jadi rear fog lamp itu tergantung dari driver. Kalau drivernya kiri, rear fog lampnya di kiri. Iya. Drivernya kanan, rear fog lamp kanan. Berarti ini sekarang adanya di kanan. Di kanan. Oh, masuk bareng sama stop lamp. Yang di bagasi atau yang di Pisah itu, Oh, dapatnya. bisa. Susah Iya, nyarinya soalnya. Lumayan sama ya. Susah nyarinya. Iya. Terus belakang ada apa lagi? Spoilernya. Spoiler pakai. Itu dapat dari teman Tombe ya, dari Visabi. Dulu dia punya stream juga kan. Saya tanya, ada sisa barang apa? Spoiler mau dulu Mas, kata. Ya udah. Kirim dah ke rumah dah. Spoiler modulo. Nah, ini kan body kita full modulo, Mas. Mau dulu, ya. Kalau ngomongin masalah yang dibeli pertama, spoiler belakang atau body kit dulu? Spoiler belakang dulu. Dari yang kecil malah ya, nggak ikan Biar gede. beda aja dulu. Iya, pertama pakai spoiler dulu tuh modulo. Lama-lama gatel ya kan. Nah, ini modulo tuh ada beberapa parts. Partsnya apa aja sih, Mas? Modulo itu cenderungnya Honda kan ya. Jadi dia termasuk Honda Access. Gitu. Ini yang di sini tuh apa aja yang nempel? Yang barang modulonya. Fog lamp, Oke. Oh, fog lamp dia modulo. Rainbow. Gua ngeliat rainbow. Iya. Oh, modulo tuh. modulo Honda Oke. Access. Terus apa lagi ya? Parking pole. Parking pole ini juga Honda Access atau modulo? Honda Access modulo juga. Honda Modulo. Access juga. Oh, iya. Berarti ini lip depan modulo. Ya. Grill? Grill karena saya belinya komplit, dapat grillnya kan. Sebenarnya sama aja sama Stream 2000. Oh. Ini dapat baru apa copotan, Mas? Copotan. Copotan. Berarti grill, lip depan nih side skirt. Side skirt, terus belakang, head-on belakang. Add-on belakang juga. Tapi cakep emang kalau mau dulu. Gue sih suka sih mobil ini tuh memang ya itu pertama kali gua browsing ya. Anjir, ini mah perintilannya sih. Ini segudang nih perintilannya karena tunernya juga banyak. Iya, Ada Dove, Iya, Dove. ada Honda Access, ada Modulo, ada Mugen. Iya. Salah satu mobil MPV dari Honda yang lumayan lengkap lah untuk si perintilannya. Nah, ini gue ngeliat ada washer. Dummy. Oh, dummy, tapi Dummy, cakep ya. Tapi memang harusnya washernya di situ, Mas. Iya. Dia keluar dong berarti ya. Iya. Iya. Tapi cakep Sebenarnya udah ada itunya yang motornya. komplit. Cuman saya bingung nyolok kemana tuh buat dari air ke ininya. Oh. Kan tabungnya cuma buat wiper aja kan. Iya. Mesti nambah tabung lagi. Iya. Oh, dia tabungnya beda ya, Mas ya? Iya. Oh, iya. Soalnya dia cakep nih, keluar gitu, motor race gitu Iya. ya Mas ya keluar ya. Terus masuk lagi ya kan, Emprot sih. Tapi nggak ada memang kalau ada, jadi banyak orang juga nanya ngapain pakai washer lamp kalau nggak ada wiper lampnya. Iya, kalau kebanyakan sih mobil Honda memang nggak ada wiper lampnya Nggak ya. ada, iya. Jadi cuman mereka pressure-nya gede, cuman buat Iya. ngebersihin kotoran yang ada di headlamp saat mungkin ada salju atau ada binatang Iya. yang mengganggu dari si cahaya dari headlampnya teman-teman gitu. Iya. Pressure-nya gede, jadinya bisa buat ngebersihin buat saat lagi di jalan gitu. Ini sih udah berarti udah lumayan lengkap nih, barang modulnya udah full ya Mas ya? Udah ya, luar ya? Hampir. Kurang apa lagi Mas? Kalau luar udah kayaknya. Udah luar ya? Iya. Udah semua ya modulnya. Cakep sih. Ini emblem-emblem absolut gini juga. Kalau si sen segala macam memang udah bawaannya seperti ini Mas ya? Iya. Ada yang Fender ya? putih, ada yang kuning. Iya. Iya.
Ini kayaknya samanya sama Brio atau sama CR-V. Gedenya. CR-V ya? Brio ya? Iya kayak sama. Gue juga waktu itu kemarin tuh ngeliatnya CR-V ternyata sama sama Brio, ada yang kuning, ada yang putih. Gedenya sama nih kayak gini nih. Enak sih Honda sih, jadi bisa ditukar-tukar gitu. Ini emblem absolut segala macam, memang tambahannya Mas ya berarti ya. Nah, ini kan dari eksterior kaki-kaki. Dari interior juga lumayan banyak nih ya. Lumayan ya. Iya. Udah barang stream tuh kayak barang jazz nih. Jadi ada yang apa gitu bentuknya, ada lampunya, anjing sih lucu-lucu nih. Kalau yang interior ada apa aja Mas yang udah diganti? Interior ya tadi konsol tengah. Yang pertama dibeli tuh ya. Iya. Terus dashboard ya. Oh, dashboard ganti akhirnya semuanya. Semua. Kenapa beli dashboard Mas? Apa bedanya? Nggak dijual katanya. Ngincer apa sebelumnya? Sebelumnya ngincer panel shifternya Absolute. Oke. Nggak Ganti dijual. semua. Semua lah sama dashboard ya. Bedanya apa sama lokal? Kalau lokal hitam ya. Oke. Kalau yang Absolute itu silver. Sip. Ininya. Oh, panel shifternya. Tapi kalau untuk dashboard kayak Sama. 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 Oh, oke. Kalau yang absolut misalnya yang tadi ada karbon putihnya di Panel AC itu, frame AC, sama ini door trim. door trim. Tapi berarti Mas beli si dashboardnya absolut. Udah dapat panel AC-nya atau Mas sebelumnya udah beli duluan panel AC-nya? Beli duluan sebenarnya. Malah jadi double ya kan, double. Jadi cuan. Iya. Bisa dijual lagi Mas ya. Iya. Tapi enggak sih buat spare aja. Buat spare jadinya. Takut patah kan? Iya. Speedometer dapat juga dong berarti? Dapat. Berarti speedometer udah nempel, dapat lagi tuh ya dari dashboard. Tapi selain itu kayak AC-nya misalnya jadi digital atau apa nggak sama semua? Nggak, sama aja. Sama ya Dia Mas? sama kayak Stream 2000 cc. Ada rear AC buat belakangnya. Oh, aslinya? Kalau yang sini yang 2000 cc sama. Oh. Kalau yang 1700 nggak ada. Oh, yang 2000 cc tuh mesinnya udah K berarti? K. Iya, kalau ini mesinnya R. Ini K. Oh, K udah. Kalau yang sebelumnya yang R berarti Mas ya, mesin yang 1700. 17. D 17. Oh, D. Dia sama Iya. IS. Iya. Oh, Di iya. tag kan? Iya. Belum R, kalau R FD. FD. Ya. Oh, ini sama dia 17 sama IS, bener ya. Dia sharing platformnya sama IS, Iya. bener. Iya. Nah, kalau interior tadi kan dashboard, setir ganti. Setir ganti. Pakai DC5 Type R. DC5 Type R. Nah, ini menariknya dari Honda, teman-teman. Jadi Honda itu bisa buat switch steer tergantung dari tahunnya. Dari 95 ke bawah itu bisa pakai. 96 ke atas bisa pakai. Ini bisa pakai steer S2000, bisa pakai DC5, bisa pakai punya EKA, yang EKA 9 ya, yang Corturo segala macam lah. Jadi sama nih. Begitu pula bos kitnya. Jadi buat teman-teman semua yang punya mobil di atas 97 itu sama tuh bos kitnya, ya Vario, ya Cielo facelift, ya S2000, ya DC5, segala macam yang 2000 ke atas dia tuh sama. Enaknya gitu, jadi sama 97 ke bawah. Tinggal nyesuaiin aja mobil kalian tuh apa gitu. Jadi ini pakai punya DC5 Type R, tengahnya merah berarti. Merah, jahitannya merah. Iya, jahitannya merah, benar. Kalau yang lainnya Mas? Tadi door trim kan, terus jok Absolute. Oh, jok Absolute juga? Absolute. Bedanya apa Mas? Fabric, hitam. Stream memang di sini nggak ada yang fabric? 1700 fabric tapi beda motifnya. Oh, beda motif. Beda motif. Oke, tapi kalau hanya beda bahan atau beda dari jok, dari mulai bentuk segala macam hanya sama. Beda bahan aja. Iya, bahannya aja. Oke. Oh, jok Absolute. Pantesan joknya cakep. Motifnya. Sama door trim tapi beda Mas yang motifnya ya? Beda, dia suede. Kalau yang ada yang suede, ada yang hitam kalau nggak salah ya. Oh, karena banyak versinya kan. Iya. Tapi ini interiornya joknya pakai Stream Absolute. Iya. Semuanya sampai belakang. Sampai belakang. Oke. Kalau kayak plafon segala macam, peranti-peranti pendukung gitu. Roof console sama sun visor ya. Oh, sun visor. Oke. Sun visor bedanya? Ada lampunya kanan kiri. Oh, kanan kiri. Oke. Gitu. Fungsional. Fungsional. Balik lagi. Kalau roof console tuh gunanya untuk apa, Mas?
buat nyimpan barang di atas. Oke, kacamata Terus segala ada macam. bisa buat naruh laptop juga kalau yang 14 in masuk. Oh ya? Iya. Lah gede juga ya berarti ya. Saya pikir buat itu glove box ya namanya kalau di atas ya, kalau yang kacamata doang ya. Iya. Ya. Kalau ini roof console, oh bisa naruh laptop 14 inch. Bisa. Anjir, canggih. Sekarang berarti Kanan kiri lagi bisa naruh. oh ya? Iya. Berarti Mas sekarang nggak perlu khawatir buat dipecahin ya. Nah, laptopnya sekarang nggak usah di bagasi, taruh di atap aja di atap ya kan. Oh iya, Aji keren juga. Kalau plafon standar. Standar. Oke. Terus apa lagi Mas? Peranti tambahan dari interior. Ini trim buat di kaki tuh ada yang buat LED LED flare. Heeh. Emergency LED flare. Oh di kiri. Nah, trimnya ada kan sama LED flare-nya. Terus apa lagi ya? LED, flare itu kan ada yang bisa LED atau yang ini yang LED. LED. Oh, oke. Terus apa lagi ya? TV belakang Honda Access. Oh TV belakang udah akses. Honda Access-nya stream. Di tengah atau di jok? Di ini Headrest? Headrest, iya. Oh. Bracketnya di situ. Honda Access. Honda Access, Gathers. TV pun Gathers. Gathers. Lumayan bunyi tuh Mas ya. Enggak sih, dapetnya murah di sana. Oh, dapat di sana. Tapi lumayan kalau Gathers tuh Honda tuh males belinya. Terus selain TV ada apa lagi Mas? Selain TV, apa lagi ya? Pompa ya. Oh, Honda buat Access. Honda Access. Iya. Buat kalau emergency. Iya, emergency. Itu ke lighter juga ya Mas ya? Iya? Lighter kan? Ke lighter kan? Iya, ke lighter. Tuh. Pedal, Pedal oke, pakai Honda Access, modulo. Honda Access modulo. Sama footrest juga Honda Access modulo. Enak ya, cakep ya. Ini ngelengkapin barangnya sih lumayan bunyi nih ya barang-barangnya ya. Lumayan pusing. Lumayan pusing, benar. Tapi itu nggak sih Mas serunya? Seru sih. Iya nggak sih? Seru ya? Deg-degan. Ngumpulin barangnya, semua segala macam. Tapi itu ngomongin masalah flare tuh gunanya tuh buat kalau kalian lagi emergency mogok atau apa tuh buat ngasih tahu lah, nandain kalau ada mobil mogok gitu segala macam tuh. Dulu ada yang sekali pakai. Ya. Ya kan yang flare biasa tuh. Kayak ini ya, kayak kembang api. Betul, tapi kayaknya nih mulai kekinian. Iya, mulai jadinya yang untuk lebih muda lebih ke LED, lebih berfungsi Mas jadinya. Iya. Kalau itu sekali nggak sengaja, udah Udah nggak habis. usah pakai lagi ya kan. Kalau ini LED bisa bolak-balik pakai jadinya. Nah, kalau ngomongin masalah interior Mas, yang paling susah dicari apa? Paling susah dicari. Semua susah nyari. Tapi kalau yang paling kayak oh ini dia nih. Kalau akhirnya jok dapat. masih banyak di sana. Cuman kalau kayak footrest, pedal, terus panel shifter susah itu. Susah ya? Susah. TV malah lebih gampang juga. TV susah. Saya dapetnya di Jepang. Oh. Jadi malah memang barang interior. Kalau interior sama eksterior susahan mana? Sama sih susahnya. Sama-sama susah ya Mas ya, jadi ya. Iya. Lumayan ya. Jadi lumayan Susah. memang yang dicari ya kesusahannya jadinya ya. Jadinya Pusing dibikin sendiri. iya, mesti dibikin sendiri bener. Tapi ini setelah udah kayak gini Mas nih. Mobilnya apa tetap Mas pakai warawiri atau malah jadi mobil yang jadi jarang dipakai? Agak jarang dipakai. Tapi emang basicnya emang jarang dipakai. Kita kan dulu, saya pakainya ke ini ya, buat keluar kota aja. Sekarang kalau misalnya lagi nggak ada mobil, ya saya pakai ini kemana-mana. Harian. Gitu. Iya. Jadi lebih jadi mobil simpenan yang tetap masih bisa mobilisasinya tetap bisa dipakai gitu ya Mas ya. Tetap reliable lah jadinya. Tapi untuk ngomongin masalah stream nih, Mas memang niatnya ndalemin stream untuk dijual atau memang udah karena dari pertama kali Mas nyobain suka atau gimana sama si stream? Jadi kecebur ya. Jadi kecebur nih ya. Bukan gara-gara Mas pertama kali nyobain suka abis itu malah ngedalemin stream jadinya. Atau malah gara-gara udah kecebur tanggung. Jadi Tanggung ya, lebih ke kecebur. tanggung ya jadinya. Iya. Oh, yang paling susah sekarang nyari tutup pentil mau dulu. Tutup.
Ini? Iya, Kenapa? nggak ada yang jual. Susah barangnya. Oh, ini tutup pentil mau dulu? Mau dulu. Sama baut roda juga mau dulu. Oh, baut- Locknutnya mau dulu juga. Oh alah. Paling bisa ya, paling sering hilang kalinya. Kayaknya ya pentilnya ya. Ini hati-hati ya, ini jangan itu teman-teman, ini paling saya, janganlah. Ini tolong dilem besi aja mas, ini banyak yang nonton. Oh enak nih, berarti susah nih ya. Susah barangnya. Kecil banget loh. Tapi kalau baut susah juga karena kuncinya khusus. Betul. Ya kalau baut susah nyolongnya, kalau ini pentil sih lumayan ya, tinggal pakai gini. Oh ini susah nih, pentil lucu banget, tutupnya anjir kecil gila. Ini sama pentil-pentil ininya? Mau dulu? Enggak, itu pakai race. Tutupnya aja? Tutupnya aja. Anjing, lucu abis. Iya. Nah, ini kan udah full nih mas nih. Nextnya, ada yang mau ditambahin atau udah begini aja mobilnya? Nextnya ada lagi. Apa tuh mas? Sebenarnya barangnya udah ada di rumah. Karpet dasar absolut, cuma belum kepasang. Karpet dasar Iya. absolut, bedanya? Hitam. Ini Ini masih standarnya dia. abu-abu? Beige ya, Oh. Bedanya hitam doang mas? hitam. Bedanya hitam doang? Iya. Tinggal dicat padahal ya. Iya. Enggak, tapi yang beda mas, tapi beda. Ini bludru kan? Bludru. Itu juga bludru sama. Iya, kalau dicat mah rontok ya kan. Kalau bikin nggak bakalan sepresisi karpet dasar bawaan. Iya, betul. Karena karpet dasar bawaan tuh sudah menyesuaikan sama bentuk gitu. Jadi kalau dipasang ya udah aja. Dari mulai tebelnya, gue tuh paling Iya. benci kalau udah karpet dasar bikinan yang lebih tebel. Semuanya nganga jadinya. Sama dia nggak ada perdam ya kan? Kalau karpet dasar bawaan ada perdam nempel. Ya benar. Dan itu tipis mas. Jadi kalau buat kayak di sini nih seal plate jadi susah nempelnya gara-gara tebel, kunci-kuncian jadi nggak bisa ngunci, males. Jadi karpet dasar tuh menurut gue wajib. Asli. Wanginya beda juga. Iya benar. Sama nggak ada yang kembung-kembung gitu loh mas. Iya, Kalau bikinan pasti ada kembung-kembung di beberapa sisi ya. Mungkin nggak semua sisi. Di beberapa sisi. Kalau ori ngeplak kan dia. Iya, karena bentuk, karena dia kan ada hardnya Iya. di plastik kerasnya yang di dalam mas, gitu Iya, loh, betul. yang memang jadinya ngebentuk sama kayak lantai dari mobilnya, Iya, gitu loh. betul. Terus yang lainnya selain karpet dasar, karpet udah ganti dong mas? Udah akses. Floor mat-nya udah, pakai Honda Access. Honda Access buat absolut punya tuh. Oh, Dia Absolut. macam-macam, ada warna-warna aneh-aneh. Ada biru, ada abu-abu. Ini pakai warna Hitam yang punya absolut. hitam apa? Ih, beliin, iya benar-benar. Ada yang garis, motif-motifnya ya mas ya? Iya. Iya. Selain dari karpet dasar, ada yang mau ditambahin lagi mobil ini nanti Mau nextnya? swipe pengennya. Oh swap. Swipe. Oh iya, ini mesin pakai apa mas sekarang? Mesinnya standar K20. Cuman udah pakai piggyback sama headernya pakai DC5. Header pakai DC5, DC Sport. Oh DC Sport. Iya, DC Sport. Oke. Untuk muffler belakangnya? Muffler belakangnya mau dulu. Modulo. Dulu juga. Lengkap ya jadinya ya modulnya. Oh header pakai DC Sport. DC Sport. Itu doang. Udah. Resonnya pakai WRD. Resan pakai RD. Untuk nextnya mau swap pakai K24 pengennya. K24. Kalau ada rezekinya. Mesinnya udah ada, tinggal dirakit aja. Nah, ini pertanyaan nih Mas nih. K24 yang dimana shifternya adanya di bawah. Iya kan? Pakai linkage. Pakai kabel di bawah. Nanti kalau di swap di sini akan di bawah apa di atas? Tetap di atas, Bro? Saya pengennya gearboxnya tetap pakai punya stream karena Triptronic. Oh, tetap matic nih. Oh, bisa ya? Bisa harusnya. Oh, Harusnya bisa. iya. Sama Oh, jadi Mazda. si mesinnya aja nih di-upgrade. Oh, tetap matic. Tetap matic. Soalnya kan kalau manual di bawah ya Mas ya, Iya. pakai kabel semua segala macam tuh. Itu udah beda nih ini mekanismenya. Iya. Gitu. Oh, tapi kalau pakai matic sih udah sip lah ya. Berarti cuma tinggal ganti bloknya doang dong. Kalau sama Headnya juga headnya udah ada. sekalian. Headnya juga udah ada. Oh, udah headnya sekalian. Iya. Tinggal nunggu waktu masangnya aja. Iya. Berarti nextnya mau naik mesin. Pengennya. Iya. Terus sunroof nggak dipasang mas? Udah ada, cuman masih galau. Apa yang dipikir? Iya. Itu top cut. Top cut. Top cut. Iya. Mikirnya masih kalau pasang sunroof berarti kan roof console harus copot.
Nah saya lagi mikir nih, bagus yang mana. Oh iya. Terus motong atapnya asal nggak tega ya. Iya Kayaknya sih, nggak tega gitu. benar. Karena top cut itu tetap akan motong atap. Kalau ada dua pilihan sih, entah itu kita pakai top cutnya kita ambil ring cutnya doang dari si top cutnya, atau motong seatap-atapnya. Nah kalau kemarin si Genio itu ring cutnya diambil. Oh diambil ring cut Gue aja. takut buat motong, kan tuh harus motong atap semuanya, di stud dulu semuanya. Betul. Takut Dijig. nih agak Lari resiko ya? kan, takut lari ini atapnya nih. Ya udah deh kita ambil ring cutnya aja, yang jalur-jalurnya semua kita ambil, kita tempel di atap bawaan. Tapi enaknya top cut sama plafon-plafonnya lengkap. Nggak ada plafon custom yang turun-turun deket kepala gitu, males. Males. Jadi udah paling bener sih kalau Mas Sampai Hendro sini sih. tinggal cuci aja plafonnya. Betul. Ya pasti udah lengkap tuh, udah lengkap tuh ya. Komplit. Kabelnya komplit, nggak ada yang diputus. Iya, udah paling enak tuh. Jadi buat jalurnya semuanya segala macamnya enak. Udah bisa dicek juga di bawah jadinya. Ya, tapi itulah Honda teman-teman. Perintilannya sih mulai dikumpulin males, nggak dikumpulin seru, tapi iya. Tapi pengen ya. tapi kalau ngumpulin kok banyak banget ya gitu. Tapi saya ngumpulin satu nagih. Nah, ada lagi. Ya, nagih mas jadinya. Tapi jadinya mobil ini malah jadi mobil kesayangan ya sampai sekarang. Ya? Udah mobil kesayangan berarti ya? Iya. Dari 2012 mas? Dari 2012. Iya nggak sih? Salah satu mobil yang terlama gue pegang. 13 tahun? Iya. Nah, selama 13 tahun mas pakai Stream, ada kepikiran buat ganti mobil lain nggak? Nggak ada. Kenapa? Sayang aja kayaknya. Apa karena seru nyari barang-barangnya? Apa karena rasanya? Apa karena bentuknya? Banyak kenangannya. Oh, banyak kenangannya. Ya, itu nggak bisa diganti pakai apapun tuh ya. Iya, Banyak iya. ceritanya Banyak gitu. ceritanya, benar. Tapi cerita paling menarik pakai mobil ini apa mas? Cerita yang paling menarik selama punya mobil ini? Cerita paling menarik itu nggak pernah rewel. Waktu itu pernah overheat saya pulang dari Bali. Di Ngawi apa di Nganjuk ya, di tengah hutan karet apa Jati gitulah, jam 2 pagi di overheat tuh naik temperaturnya, terus saya minggir, saya siram-siramnya sambil diajak ngobrol. Kita jauh dari kandang nih, jangan macam-macam, merusaknya nanti aja udah nyampe Jakarta. Turun temperaturnya, udah dipakai normal lagi. Saya seminggu di Jogja muter aman. Oh ya? Jadi nggak ketahuan overheatnya kenapa? Nggak, terus udah seminggu di Jogja, saya pulang ke Jakarta. Nah, Pas besokannya mau meeting, overheat lagi. kenapa gara-garanya? Ternyata fan-nya udah lemah. Oh, jadi disiram air, fan-nya nyala lagi tuh ya. Iya. Kalau fan-nya mungkin saat itu mati ya mas ya. Iya. Mungkin saat diistirahatin dia bisa nyala lagi tuh. Iya. Besok mau cut lagi, ya seminggu ya udah deh nih. Tapi nggak diganti-ganti nih bos katanya. Gantilah. Terus fan-nya, ya. Gue juga pernah tuh CR-V kayak gitu. Tapi emang ini mobil nggak pernah rewel. Jadi tiap mogok itu pasti di rumah. Mogoknya maksudnya kayak abis aki gitu. Di rumah. Tapi selama mas pakai nggak ada yang berat-berat berarti ya? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Cuman itu doang? Iya. Udah itu aja. Perawatannya juga lumayan gampang sih ya mobil ini ya. Iya. Jadi itu teman-teman. Jadi salah Irit satu. loh. Satu berapa mas? Luar kota 116. Hah? 116. Gue agak kaget sih. Kan mesinnya sama sama CR-V gue ya. Kenapa jadi irit banget Padahal mobilnya? intake-nya udah pakai Skangtu. Oh itu pasang tuh. Skangtu. TB-nya pakai S90 74 mili. Kok irit ya mas ya? Pakai piggyback kan. Oh iya sih pakai piggyback. Dicunin lagi. CR-V gue nggak jadi 16 ya? 7. Dalam kota dia 112, 111. Oh iya? Anjir, mesinnya sama mobil gue. Kalau mobil gue 17 anjing ini 112. Ada yang nggak benar. Pertalite lagi. Oh iya? Iya. Menarik. Irit banget ya. Irit banget. Ya ini kasih irit banget sih segitu sih. Irit. Yang punya temen itu yang pakai K24 sama 116 luar kotanya. Anjir. Apa dari Pakai ITB lagi dia. Oh ya? Iya, 116. Kita ngisi full tank nih. Sampai Ungaran sama-sama tinggal setengah. Dari sini? Dari Jati Bening.
anjing. Sampai Ungaran setengah, edan. Irit banget ya. Boleh. Gue agak kaget sih, gue 112 di dalam kata saya agak kaget sih. Apa harusnya gue nggak kaget ya? Apa mobil gue yang aneh ya? 112 ya? Soalnya kita sama-sama ngitung tuh, dari Jati Bening kita nolin, sampai Ungaran kita isi lagi full tank, kita bagi 115,9. Gokil. Gokil. Gue sih nyampe segitu waktu itu jenius sih mas. 115. Kita misalnya D-series manual. Dengan mobil seberat ini, Matic, velg segede gini sih. Ini sip sih 116, sip. Kebut-kebutan lagi. Ya tenaganya ada lagi mas ya. Luar biasa sih. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya stream agak boros, boleh ngobrol-ngobrol sama Adit ya, gimana caranya bisa 116. Gue juga bingung sih, CR-V gue kaget, kamu mesti sama sama CR-V gue ya, kenapa jadi setengah nih ya CR-V gue ya. Tapi sip nih, berarti penampakannya enak, larinya oke, handlingnya juga oke, irit lagi. Irit Low maintenance lagi mas ya? Low maintenance lagi ya? Iya. Bisa Servis jadi rutin aja, cuma servis rutin aja. Iya. Udah nggak ribet. Mungkin buat teman-teman yang lagi cari mobil yang agak gede, yang nggak ribet, mobil ini salah satu yang bisa kalian pertimbangkan lah. Tapi kalau untuk yang diperhatiin mas, kalau mau ngambil stream apa? Apa ya, perhatiin kroposnya, mungkin ada kropos. Di mananya tuh mas biasanya kroposnya? Biasanya kalau kropos itu ada di dekat-dekat surut tower. Oke. Biasanya kan kena minyak rem gitu, nggak langsung dibersihin. Biasanya banyak tuh yang agak kropos di situ. Terus paling Rextir ya? Oh iya. Penyakitnya. Rextir iya sih. Dari mulai GD sih mas, udah mulai gitu-gitu tuh. Ringkih banget Rextirnya. Ini udah pernah ganti ya Rextir? 2 kali. Oh 2 kali. Mulai langganan ke tukang. Copotan atau baru? Baru. Berasa ya mas harganya ya? Waktu itu dapatnya lumayan harganya. Berapa tuh mas? 5,5 juta ya. Sekarang sih udah nggak dapet tuh mas, 5,5 Kemarin gue dapat lagi nih, sekarang punya lagi cadangan. Kemarin dapat 3 juta. Hah? Lebih Kok murah. Cici gudang. Wah anjir. Barang sisa. Sekarang sih harganya sih di atas gitu tuh mas kalau di pasaran ya. Pasti. Karena sudah susah banget barangnya. Iya, Rextir dan ini Rextir memang iya. Kenapa ya Honda ya Rextirnya tuh? Ini udah IPS apa belum? Belum ya, masih oli ya. Si Arfi juga kemarin Rextir. Sama. Rextir, gue beli seal-sealnya aja mas, seal-sealnya aja itu 2, sekian, seal-sealnya doang. Dulu Ini nggak sama Rextir ya, ini mas Adit sama Rextir 3 juta, tahu gitu gue sama Rextir aja. Bener, dengan ganti, karena waktu itu pernah servis juga, nggak lama juga umurnya. Servis benar nih, paling 2-3 tahun udah mulai lagi. Iya tuh Rextir tuh memang penyakit nih, mobil ini, wheel CR-V ya tahun-tahun segitulah. Jazz juga penyakitnya Rextir. Sama iya. Waktu itu GK baru, gue ngeliatin GK baru pakai berapa tahun orangnya. Udah bunyi Rextir. Gue 2 tahun pakai GK juga udah bunyi. Iya kan? Udah bunyi, nggak tahu kenapa. Apa kan jarang belanja ya kalau beli mobil baru nih disuruh belanja lah. Rextir. Jangan Rextir lah, apa kayak yang kecil-kecil gitu nih Rextir repot jadinya. Tuh kebocor, tapi nggak bocor biasanya. Bunyi Doang. Kalau si Arfi kemarin nggak bunyi, bocor rembes ya. Bocor rembes, gue ganti-gantiin semua, pakai seal-sealnya, ngomong kalau yang di tempat servis kan sealnya nggak tahu asli nggak tahu enggak. Iya. Akhirnya gue beliin sendiri mas. Seal-sealnya pakai yang asli semua deh. Yeah. Udah sekarang sih aman sih. Alhamdulillah, tapi emang penyakitnya di situ tuh mas ya. Kalau peleknya gede, pasti Rextir cepet juga sih. Iya sih. iya gede kalau apalagi bannya tebal kayak gue mas. Jauh lebih berat kan dibanding ban-ban halus lah. Itu ya Rextir. Jadi buat teman-teman semua ya coba dicek kalau mau beli stream atau beli apa, karat ataupun Rextirnya. Gitu. Tapi gue lihat nih mas ada beberapa speakernya apa nih mas tambahan? Ya. Pakai punya? Audionya itu tengah yang center speaker pakai Pioneer ya. Terus mid range-nya saya pakai apa namanya? Fox. Mid bass sama tweeternya pakai Macintosh. Oke. Head unit?
lupa lagi ya packing terus seri apa. Oh iya. Tapi ini kayak sub gitu-gitu ada di belakang atau Subnya enggak? pakai sub kolong. Pakai kolong. Jadi ini buat supaya kenyamanan berkendara nih Mas ya. Bagasinya fungsional. Betul. Jadi buat menemani lagi jalan-jalan gitu ya kan Mas? Jadi udah lengkap ya teman-temannya ini ya. Tinggal mesin ya berarti ya. Kalau mesin diganti sih sip nih, ya kan PK24. Harusnya sih lebih irit apa enggak ya Mas ya? Ya pasti lebih boros ya kalau 2400. Iya. Tapi nggak apa-apa lah kalau masih di atas tenaganya, 110 ya. Iya. Oh, tetap targetnya 110 ya, tetap irit jadinya ya. Jadi tetap irit. Aduh. Oke gitu aja teman-teman ya kan. Terima kasih yang udah nonton. Semoga terhibur dan semoga buat teman-teman yang lagi nonton bingung mau cari mobil apa ya yang ada budgetnya mungkin masuk sekitaran Honda Stream ini, terus nyari mobil yang agak gede. Kayaknya ini mobil ini bisa jadi pilihan kalian deh. Satu nyaman, kabinnya luas, mobilnya juga sip. Bentuknya sip, terus perintilannya banyak. Jadi buat teman-teman semua yang kayak mau beda versi apa ini cocok banget sih. Loh, kaki-kakinya sih ini mobil sih sip kayak sedan. Luarnya doang MPV. Rasanya di dalam mobilnya sih kayak sedan. Bener ya Mas Adit ya? Iya, kayak sedan. Ini sih sip. Salah satu pilihan kalian Posisi nyetir juga kayak sedan enak. Betul, benar. Driving positionnya itu kayak sedan, jadi nggak kayak MPV. Jadi gue masih penasaran sih, tapi ngelihat perintilannya banyak sama harganya, kayaknya agak saya mundur dulu ya. Gitu. Tapi ini mobil salah satu mobil yang menurut gue masih cakep sampai sekarang. Dan yang kita wawancarain sekarang nih, ya lumayan nih, cakep banget mobilnya dan udah full spec. Jadi buat teman semua yang tertarik buat mainan stream, ini bisa jadi salah satu referensi kalian lah buat gimana cara nyetel ataupun modifikasi stream yang cakep dan juga fungsional. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Mas Adit udah datang. Terima kasih banyak juga yang udah nonton, semoga terhibur dan jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share sama komennya, dan yang lagi cari official merchandise dari Dielit Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dielit Indonesia. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.